Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang ikut mendengarkan kajian kita melalui Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali beberapa surat terakhir ya dari tafsir Juz Amma. Ini insya Allah paling tidak sisa 3 surat lagi ya, karena surat-surat yang di belakang itu sudah kita bahas lebih dahulu di awal-awal kajian tafsir Juz Amma ya, sehingga ketika mulai bergeser agak pertengahan kita lompat kepada surat yang awal dari An-Naba, kemudian terus ke tengah lagi, dan ini akhirnya sudah akan selesai. Dan surat yang kita bahas di sore hari ini adalah surat Al-Lail. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika malam itu menutup ya, menutup bumi, menutup dunia ya. Wan nahari idza tajalla, dan malam ketika menjadi jelas, dan siang, dan demi siang ketika menjadi jelas. Itu tatkala ya mata fajar itu menyingsing. Ketika fajar itu menyingsing. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 makhluknya yang besar, yaitu malam dan siang. Dan kita bertemu dalam Juz Amma sendiri ini, Allah bersumpah dengan malam dan siang sangat banyak ya, dan sudah berkali-kali kita baca, kita sampaikan, dan kita jelaskan dari tafsir Juz Amma itu sendiri. Lalu kemudian Allah bersumpah berikutnya, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Allah bersumpah dengan, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Atau maknanya adalah tafsir yang kedua, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, artinya Allah bersumpah sendiri ya, dan demi Allah yang Dia telah menciptakan laki-laki dan wanita. Maka kita lihat di awal-awal surat ini Allah bersumpah dengan
sesuatu yang berpasangan. Yang pertama adalah apa? Malam dan siang. Yang kedua, laki-laki dan wanita. Untuk memukodimahi tentang apa? Sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Ya. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya ya, sa'yakum, usaha-usaha kalian, maksudnya adalah inna amalakum, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu lasyatta, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dengan perbedaan yang jauh satu dengan yang lain. Maka amalan manusia itu minha salihu wa minha al-fasidu. Ada amalan soleh dan ada amalan yang buruk. Wa minha ma yakhlutu salihan wa fasidan. Dan di antaranya ada amalan yang campur, kadang bercampur kebaikan dan keburukan dalam satu amalan. Intinya ya, bahwa amalan manusia itu berpasangan. Ada yang baik amalannya, ada yang buruk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dua golongan manusia ya dalam mewujudkan keduanya tadi, mewujudkan amalan solehnya atau mewujudkan amalan yang buruknya. Golongan yang pertama, Allah menceritakan golongan orang yang baiknya. Ya, orang bertakwa. Kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang a'ta, yang memberi, ya, maksudnya apa? Memberi atau mengeluarkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan, baik berupa harta, ya, untuk dia infak dan sedekahkan, baik berupa jah, ya, berupa jabatan yang harus ditunaikan dengan amanah dan penuh keadilan, atau ilmin, ya, atau berupa ilmu yang harus dia sampaikan, yang tidak boleh dia sembunyikan. Maka adapun orang yang memberikan perkara-perkara tadi, wattaqa, yakni ittaqa ma amara bi ittiqahi minal muharramat, itu dia apa? Menjaga diri dari perkara yang Allah perintahkan untuk dijaga. Jangan sampai didekati, apalagi dikerjakan. Itu apa? Berupa perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan pada golongan yang pertama ini, adapun orang-orang yang memberikan apa yang Allah perintahkan untuk diberikan atau dikeluarkan, berupa sedekah bila itu harta, ya, berupa ya jabatan, ya, berupa amanah dan bersikap adil bila itu adalah jabatan, berupa berdakwah, mengajar bila itu berupa ilmu, dan mereka juga menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Artinya orang ini sangat baik. Amalan baik dia kerjakan, amalan buruk dia tinggalkan. Dia jaga dirinya untuk tidak terjerumus atau melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Wa saddaqa bil husna, dan juga membenarkan yang terbaik. Itu apa? Al-qaula al-husna, yaitu ucapan yang terbaik. Ya. Dan tidak ada ucapan yang paling baik kecuali ucapan Allah. Wa man asdaqu, ya, qaulan minallah, atau wa masdaqu qila. Maka adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak ada. Ya, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali ucapan Allah dan juga ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini membenarkan seluruh perkataan Allah dalam firman-firmannya dan juga membenarkan ucapan Rasul dalam sabda-sabdanya.
Apa yang kemudian Allah berikan keutamaan kepada orang seperti itu? Fanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kebaikan. Kami akan berikan ya kepadanya kemudahan, ya, baik urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Oleh karena itu saya berkata, walihada tajidu aisaran nasi amalan huwa man ittaqallah azza wajal. Oleh karena itu, ya, engkau akan dapati bahwasanya manusia yang paling mudah amalan mereka, yang paling mudah urusan mereka adalah siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka itu dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Mudah. Ya. Dan ikhwah sekalian, bila kita bertemu dengan ya kalimat kemudahan dari yang ada dalam agama kita, kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti hidup orang mukmin itu tidak ada susahnya, bukan. Bukan. Tapi yang Allah maksudkan dengan kemudahan, ya, fasunuyassiru liyusra, kami berikan kemudahan bagi urusan agama dan urusan dunianya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, Allah jadikan mereka itu mudah untuk bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kesulitan kepada mereka, Allah jadikan mereka mudah untuk bersabar. Tidak semua orang yang diberikan kenikmatan pandai mensyukurinya, sebagaimana tidak semua orang ketika diberikan kesulitan, dihadapkan masalah, dia bersabar. Tapi orang yang bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi perkara yang Allah haramkan, maka Allah jadikan perkara itu mudah buat mereka. Perkara itu mudah buat mereka. Andai bersyukur, kokoh dalam bersabar. Ya. Nikmat-nikmat yang datang kepada dirinya selalu mudah untuk dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tadi apa? Berupa nikmat harta, mudah menjadi bagi dia untuk bersedekah. Orang yang bertakwa itu diberikan nikmat harta tidak bakhil. Tidak bakhil, berehan. Ya, mudah memberi, tidak bakhil. Orang yang bertakwa itu, ketika diberikan amanah jabatan, diberikan jabatan posisi yang bagus strategis, itu amanah. Allah mudahkan dia untuk berlaku amanah. Orang yang bertakwa itu ketika diberikan kepadanya ilmu, ya, maka Allah mudahkan baginya untuk apa? Bisa mengamalkan dan mendakwahkannya. Diberikan mudah. Demikian pula, ya, orang yang bertakwa itu ketika dihadapkan berbagai macam kesulitan, masalah, persoalan, maka Allah jadikan baginya mudah untuk menghadapinya. Tidak panikan, tidak stres, tidak mudah mengeluh, tenang pembawaannya. Padahal mungkin di dalam pikirannya itu, masalahnya itu mungkin apa? Setinggi gunung. Ya, seperti badai yang akan memporak-porandakan hidupnya. Tapi orang yang bertakwa, Allah berikan kekuatan mereka untuk apa? Tenang, bersabar, dan tidak mengeluh. Tidak mudah emosi. Ya, ini Masya Allah. Maka Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi
yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Ya ada masalah mau diapain lagi, ya sabar. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Stres, emosi, berkeluh kesah. Emang kemudian masalahnya jadi berubah. Emang kemudian masalahnya jadi berkurang. Emang masalahnya jadi hilang. Jawabannya tidak hilang, tidak berkurang, tidak berubah sama sekali. Maka hanya satu pilihannya bersabar. Mau diapain lagi? Ya, lebih baik bersabar. Walaupun masalahnya tidak berkurang, ya, tidak hilang, tidak berubah, tapi pahala Allah dapat gede lagi pahalanya. Dan mungkin jalan keluar itu Allah akan datangkan ya setelah kesabaran dia teruji. Innal nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran. Ya, innan nasra ma'al karbi innamal usri yusra. Ya, seperti itu. Di saat datang kesulitan, kemudian mereka menghadapi dengan sabar, di saat itulah pertolongan Allah akan datang. Ya. Ini golongan yang pertama. Siapa itu? Golongan yang Allah jadikan urusan mereka mudah. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan agamanya mudah. Siapa mereka itu? Al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ciri-cirinya disebutkan tadi. Ya, kita mundur ke belakang, membenarkan firman Allah dan Rasulnya. Firman Allah dan sabda Rasulnya. Semuanya benar. Apa yang dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran pasti benar. Apa yang dijelaskan oleh hadis yang sahih pasti benar. Tidak meragukan sedikit pun tentang kebenaran apapun yang datang dari keduanya. Kemudian apa? Menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan. Salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin adalah apa? Mudah mendeteksi suatu dosa yang sedang dihadapi. Jadi, ini tuh dosa nih. Langsung terdeteksi. Allah berikan kemudahan dia untuk apa? Mendeteksi perkara yang Allah haramkan. Itu ngobrol wae, keluar wae tuh, keluar lah akhirnya ngobrol nih. Ya. Di luar bila ngobrol. Ya, fokus ya, sim fokus. Kemudian aqta di situ adalah apa? Bersedekah. Ikhwas sekalian, ayat-ayat yang semisal seperti ini, kita bisa temukan pada ayat-ayat yang lain dengan makna yang sama. Misalnya seperti surat Ali Imran, itu orang bertakwa tuh, ayat 133, 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uidal lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan surga itu bagi siapa? Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Allah sebutkan sifat-sifat orang bertakwa yang nanti akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu berinfak, bersedekah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Rajin bersedekah. Ketika sempit, sedekah tetap dia keluarkan walaupun kecil. Ketika luas, sedekah dia keluarkan dengan jumlah yang lebih banyak.
Itu Allah sebutkan demikian. Kita akan temui dalam banyak ayat dan banyak hadis, sifat orang soleh itu identik dengan apa? Kedermawanan. Itu pasti. Kalau ada di dalam diri kita, semoga Allah lindungi diri kita seperti itu, ya, masih ada kebakhilan yang ada dalam diri kita, maka sesungguhnya ya kesolehan kita itu masih harus diperbaiki. Orang soleh itu nggak pernah, ya nggak ada contoh orang soleh itu bakhil, itu nggak ada contoh. Ya. Tapi juga mereka bukanlah orang yang apa? Boros, membelanjakan tanpa perhitungan, mengeluarkan infak tanpa perhitungan, tidak. Mereka itu baina dzalika qawama. Mereka itu di antara keduanya, bakhil tidak, berlebih-lebihan bukan. Ya. Jadi di sini dia dermawan, kemudian menjaga dari perkara yang Allah haramkan, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul. Ya. Maka Allah mudahkan hidupnya. Golongan yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Ini golongan yang kebalikannya. Adapun orang-orang yang bakhil, falam yu'ti ma amara bi'itaihi, yaitu tidak memberikan atau mengeluarkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Ya. Tadi yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi sebelumnya. Wastaghna. Ya. Artinya dia merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bertakwa kepada Rabb-Nya Jalla wa Ala. Bal ra'a annahu fi ghina'in an rahmatillah. Bahkan dia memandang dirinya itu tidak butuh sama sekali ya dengan kasih sayang Allah Jalla wa Ala. Wa kadzdzaba bil husna, bersama dengan itu dia dustakan ya seluruh apa yang datang dari ucapan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa akibat buruk yang akan didapatkan oleh orang-orang seperti ini? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah berikan kesulitan bagi dirinya. Muncul pertanyaan. Ya. Lalu bagaimana? Itu geningan orang-orang kafir kelihatannya urusan mereka mudah ya. Itu. Datang setan memberikan was-was gitu. Tuh lihat kok dia tuh maksiat, tara sholat gitu. Tapi kok kayaknya kok dagang teh laris manis. Ya, duitnya tuh kok banyak di mana-mana gitu. Apalagi ini jelas-jelas misalnya orang ini ternyata ya orang kafir. Di luar agama Islam. Kok Allah berikan kok mudah hidupnya gitu kan. Apa-apa teh gampang, ini gampang, ini gampang. Mungkin ya muncul barangkali, loh bagaimana dengan ayat ini? Ternyata kan beberapa kok lihat orang-orang kafir hidupnya kok senang-senang saja gitu ya. Kayaknya happy-happy aja begitu. Maka jawabannya, na'am, qad tayassara umurahum. Ya memang kadang-kadang Allah mudahkan urusan mereka. Lakin qulubuhum tashta'illan naran wa daykan wa harajan. Akan tetapi Allah jadikan hati mereka itu hakikatnya adalah apa? Berisi kegelisahan, kegalauan dan kekacauan yang berkecamuk di dalam jiwa dan hati mereka seperti itu. Dari mana kita tahu? Allah Ta'ala yang mengabarkan hal itu tentang jiwa-jiwa dan hati-hati mereka. Dari dalam surah Al-An'am ayat 25 Allah berfirman, wa man yurid ayyudillahu yaj'alu sadr dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka barang siapa yang ingin Allah sesatkan dirinya, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit, penuh dengan apa? Keberatan, kekacauan, kegalauan, seolah-olah ya dia akan naik ke langit. Itu sesak dadanya. Secara fisik materi mungkin seolah kelihatannya dia senang. Padahal hakikatnya hati mereka itu selalu gelisah.
Ya. Yun'amuna bihi fahwatan ilmu jasad faqat. Memang mereka diberikan nikmat, tapi nikmatnya sebatas nikmat lahiriah saja. La tanmin ruh. Adapun rohaninya Allah tidak berikan ketenangan ya dalam hati-hati mereka. Ya, di samping bahwasanya nikmat-nikmat dunia itu kelak akan menjadi tambahan azab yang akan Allah berikan kepada mereka disebabkan kekafiran mereka. Semakin dijadikan kaya dia semakin kokoh dengan kekafiran. Kan banyak orang-orang yang melihat orang ngapain pilih agama Islam? Ya, kere. Lihat orang Islam itu banyak yang kere-kere. Ya, kerepotan, kere ini dan yang lain dan ya. Bening tetap dengan agama kami. Gampang, kerja gampang, fulus nyaman, mau happy-happy mudah. Tuh lihat agama kami itu agama yang menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala ya memperlambatkan ya azabnya untuk mereka apa? Untuk semakin memperberat azab yang nanti Allah berikan kepada mereka. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman. Di surat Al-Qalam ayat 44-45. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Kelak kami akan hukum mereka itu secara berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kokoh kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam Bukhari Muslim, innallaha la yumli lidh-dhalimin hatta idza akhadhu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah itu menangguhkan azab kepada orang yang zalim sampai akhirnya ketika Allah memberikan azab kepada orang tersebut maka dia tidak bisa menghindar sama sekali. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah surat Hud ayat 2 ayat 1 dan 2, wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalimatun in akhadahu inna akhadahu alimun syadid. Demikianlah Rabbmu ketika ingin memberikan azab hukuman kepada suatu negeri yang negeri itu melakukan kezaliman, kekufuran dan kemaksiatan, ya, maka sungguhnya azab Allah kepada mereka itu sangat pedih. Jadi Allah tangguhkan azabnya, tapi ketika Allah mengadab, maka azab Allah itu tak terperikan sama sekali. Haula'i ajjalat lahum thayyibatihim fil hayati dunya. Mereka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Allah berikan ketenangan mereka dalam hidup di dunia. Ya. Karena bagi mereka ya, dunia ini adalah surga. Bagi mereka adalah surga. Diceritakan tentang riwayat yang ada pada Ibnu Hajar Asqalani, Syarihul Bukhari wa Bisyarah, alladzi sammahu Fathul Bari. Itu seorang penulis yang menulis kitab syarah atau penjelasan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Namanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Termasuk ya pengarang kitab-kitab yang lain, termasuk masalah fikih, menulis kitab namanya apa? Ya, Bulughul Maram. Ya, itu orangnya sama. Wa kana qad qudad bi Misr. Ibnu Asqalani ini ya pada masa itu menempati jabatan sebagai gubernur Mesir. Ya, gubernur Mesir. Dan suatu waktu beliau ya berkendara dengan kuda keretanya, dan kereta kudanya sambil diiringi beberapa orang di sampingnya. Kemudian lewatlah seorang laki-laki Yahudi. Ya, Saman yaitu penjual minyak. Mungkin kita menyebut minyak tanah gitu kan. Zayyat, Saman. Ya.
jual minyak minyak goreng kadar itulah yang rata-rata orang-orang yang jualan minyak seperti ini kan pasti bajunya itu nggak rapi-rapi ya kan, kesannya kucel endekil gitu ya. Maka laki-laki ini auqafa al-irbah, menghentikan kereta kudanya Ibnu Hajar Asqalani sebagai gubernur Mesir saat itu. Kemudian langsung menukil hadis. Ini Yahudi hafal hadis. Kalah orang Islam. Yahudi hafal hadis ini. Dia menukil ucapan Nabi, innan nabiyyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ya penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Tapi fa kaifa ana akun bihadzal hal wa anta bihadzal hal? Tapi lihatlah keadaanku dan keadaan dirimu. Ngaku kafir ya si Yahudi deh. Gitu. Tapi lihatlah keadaanku dengan dirimu begitu berbeda, ya. Karena yang ditanya adalah seorang ulama, maka jawabannya gampang, mudah, cetek, gitu kira-kira. Sepele itu jawabannya. Apa kata Ibnu Asqalani? Ana fi sijnin binisbati lima a'adallahu lil mu'minin min as-sawab wan na'im. Aku ini berada di surga, berada di penjara. Bila ini dikaitkan dengan atau dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi orang beriman dari pahala-pahala dan nikmat-nikmat. Ya. Lianna dunya binisbatil akhirah laysa bisyai. Karena sesungguhnya ya dunia dengan berbagai macam kenikmatan ini dan kenikmatannya ini bila dibandingkan dengan akhirat, maka dunia ini nol, tidak ada apa-apanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la mawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa fiha. Sarung tempat tempatnya golok mungkin, ini cambuk kalau ya di sini bahasa salt itu. Sarung tempatnya cambuk itu yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal baru sarungnya. Padahal di surga itu isinya kan bukan sarung cambuk doang, benar nggak? Ini gambar dari yang paling Yang paling kecil. Sarung cambuk itu lebih baik ya, yang ada di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa ma anta ayyuhal yahudi, ya, adapun engkau wahai Yahudi, fa anta fi jannati binisbati lima adallaka minal azab in muta 'alal kufr. Adapun engkau wahai Yahudi, sungguhnya engkau sekarang itu berada di surga bila dibandingkan dengan dengan apa yang Allah telah siapkan untukmu berupa azab bila engkau mati dalam keadaan kafir. Engkau sekarang di surga. Faqtana bidzadzikal yahud. Ya, maka orang Yahudi itu terdiam dan terpatahkan hujahnya. Wadzalika sababan fi islamihi, dan itu menjadi sebab dia masuk Islam lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Insyaallah ya. Sebuah dialog yang singkat, tapi bila Allah Subhanahu wa taala sudah saja memberikan dan membukakan hati, memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa untuk menghalangi sampainya hidayah itu kepada mereka. Jadi memang bisa jadi
di dalam kehidupan kita di dunia ini kita dapati ada memang dan mungkin banyak. Dan memang banyak ya orang-orang di luar agama kita dari kaum kafirin. Kita melihat seolah kok dia teh hidupnya mudah gitu kan. Ya, uangnya banyak, urusannya ini enak gitu segala macam. Maka kita mengatakan hakikatnya itu apa? Ya, itu adalah kenikmatan jasad saja. Dan bagaimana keadaan hati mereka? Hati mereka itu adalah pasti apa? Kacau, galau. Gak mungkin diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah mengatakan bahwasanya ya, hati mereka itu kacau, galau. Walaupun Allah berikan nikmat dunia, ya itu pasti benar. Ya, pasti benar. Agar orang-orang beriman tahu bahwasanya sejatinya kebahagiaan itu adalah apa? Kenikmatan batin, ketenangan jiwa. Alladzina amanu watma'anna qulubuhum li zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub. Dan orang-orang yang beriman dan tenang hatinya mereka dengan keimanannya, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah memang keadaannya, bahwa orang yang berzikir kepada Allah, orang yang beringat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka adalah orang-orang yang diberikan ketenangan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah berikutnya, ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, orang-orang yang tadi, golongan yang kedua tadi, yang barangkali sebagian mereka dan banyak di antara mereka yang Allah berikan apa? Keluasan harta, dijadikan kaya materi. Tapi apa kata Allah? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Akan tetapi harta mereka yang banyak itu enggak bisa nolong mereka, manfaat sedikit pun tidak bisa diraih kalau mereka sudah dapat azab, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasan. Apakah manfaat buat mereka? Tidak. Semakin harta itu mengokohkan mereka untuk bertahan dalam kekafiran, maka harta itu akan menjadi tambahan azab buat mereka. Ini yang kita kenal dengan istilah apa? Istidraj. Ya, kata Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya, ya, minad dunya. Ya, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan nikmat dunia kepada seseorang ala ma'asihi, untuk kemudian dia berbuat maksiat, ya, fa innahu istidraj, maka itu adalah istidraj. Itu orang, ya, sedang disungkun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tipu daya kepada mereka, dan itu tipu daya Allah kepada mereka itu sangat kokoh, sangat teliti. Kelak nanti ketika Allah mengadab dia, maka tidak ada ampun lagi sedikit pun untuknya. Nah, ini mengerikan. Ini ancaman yang besar buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, ya. Nah, di sini pada ayat yang pertama hingga 11, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan malam dan siang, yang merupakan di antara tanda kekuasaan Allah adalah apa? Allah menjadikan adanya pergantian malam dan siang. Juga yang berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan, laki dan perempuan, jantan dan betina, ya. Kalau pada bunga itu putik sari dan putik dan benang sari, ya. Iya. Nah itu pokoknya berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Ini untuk menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan berbuat itu semua.
Tapi apakah kemudian ya tujuan Allah ciptakan mereka untuk sekedar ya mereka memiliki wawasan tentang Allah Subhanahu wa taala dari aspek perbuatan Allah saja? Tidak. Ya, tujuannya agar itu semua menghantarkan mereka untuk apa? Untuk mengagungkan Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan manusia ya berhadapan dengan itu semua menjadi dua golongan yang disebutkan tadi. Ada yang bertakwa, ada yang celaka, ya, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Maka seluruh nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada mereka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memang berkata demikian. Kami telah tangguhkan azab untuk mereka dan dimudahkan urusan dunia untuk mereka. Ya, tapi kelak ketika azab itu tiba, maka semua nikmat-nikmat dunia yang mereka dapat di dunia, ya, itu tidak akan dapat menolong mereka sedikit pun, dan azab Allah untuk mereka sangat pedih. Lalu Allah berfirman berikutnya, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan hidayah. Ya. Di sini perlu kita fahami bahwa hidayah Allah itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada hidayah yang berupa taufik. Hidayah itu taufik. Kalau kita kan kalimatnya kan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kurang pas. Ya, atau mereka membuat yang mestinya kan umum dulu baru khusus. Hidayah dan bukan taufik dan hidayah. Ya, taufik itu bagian dari hidayah. Jadi hidayah, terjemahan kita petunjuk Allah itu namanya hidayah, itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya taufik, ada namanya ya irsyad. Ya, hidayatul irsyad wal bayan. Ya, berupa penjelasan dan bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna alaina lal huda, sesungguhnya ya kewajiban kamilah untuk apa? Memberikan hidayah. Dan yang dimaksud dengan hidayah ini adalah hidayah bahwasanya Allah mewajibkan dirinya untuk menjelaskan al-haq kepada manusia dengan Allah mengutus rasul-rasulnya kepada mereka. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabi min ba'di. Sungguhnya kami berikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Ya, surah An-Nisa 163. Rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakun linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, surah An-Nisa 165. Ya, para rasul itu Allah utus sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan beri peringatan agar tidak ada lagi alasan yang diberikan oleh manusia kepada Allah setelah Allah mengutus rasul kepada mereka tersebut. Mereka tidak bisa lagi apa? Mencoba untuk mencari alasan-alasan untuk menolak, untuk membela diri mereka ya setelah Allah mengutus rasul kepada mereka. Dan ini maksud bahwasanya inna alana lal huda, bahwa kewajiban kami itu memberikan hidayah kepada mereka. Maksudnya apa? Mengutus kepada mereka para rasul yang memberikan hidayah berupa apa? Bimbingan dan penjelasan-penjelasan. Namun ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, yang menerima dan mengamalkan hidayah tersebut berupa ilmu dan penjelasan tadi, berarti orang itu sudah mendapatkan hidayah, namanya hidayah at-taufiq. Paham? Paham Pak Taufik? Iya. Jadi nama Pak Taufik itu nama yang sangat hebat. Iya. Taufik itu adalah hidayah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Adapun hidayah berupa ilmu dan penjelasan itu disampaikan oleh para rasul dan oleh para ulama, para dai, itu bisa memberikan hidayah berupa ilmu, penjelasan dan bimbingan tentang agama. Ini antum ya dan ana yang baca buku Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin memberikan buku ini dibaca apa kita sedang mendapatkan hidayah. Antum yang mendengarkan kajian ini dimanapun antum berada atau sekarang di masjid, antum sudah mendapatkan hidayah. Hidayah berupa apa? Ilmu.
Hidayah berupa bimbingan, dapat hidayah. Tapi apakah ilmu itu nanti diamalkan? Apakah ilmu itu diterima? Kebenaran itu diterima dan diamalkan? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, ya, sekaliber Abu Talib saja, paman Rasul yang mengasuh Rasul sejak umur 8 tahun, mengajarkan berbagai macam cara hidup agar bisa mandiri, ikut membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wafatnya dalam keadaan apa? Tidak mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya apa? Taufik untuk menerima kebenaran. Yang kau berikan kepada orang kau cintai tidak bisa. Itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Walakin la yahdi man yasha. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ikhwas sekalian, mari kita teliti dengan baik. Kalau kita lihat hampir tidak ada penghalang Abu Thalib itu dapat hidayah. Kalau kita mengatakan kurang apanya lagi Abu Thalib, ya kan? Kurang apa lagi Abu Thalib kepada Rasul? Mengasuh beliau sejak beliau kecil umur 8 tahun. Beliau yatim piatu, sehari itu diasuh. Dia sayangi bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Menikah, dinikahkan. Bekerja, diajarkan dagang. Diajarkan ilmu perang. Ya, ketika Rasulullah Muhammad ponakannya menjadi Rasul, dibela habis-habisan. Dan tahukah kita bahwa di antara sebab ya, wafatnya beliau itu diawali dengan sakit yang keras. Dan sakit keras ini akibat apa? Menderita ketika sama-sama diboikot bersama, menderita bersama Muhammad Rasul kita SAW dan kaum mukminin karena diboikot oleh orang kafir selama 3 tahun. Dikepung, tidak boleh keluar dari lokasi tersebut, tidak boleh ada makanan yang masuk ke situ. Sehingga banyak kelaparan. Dan Abu Thalib sudah tua. Maka pasca pemboikot itu beliau sakit parah. Artinya kalau kita lihat itu tidak ada, ya, hampir seolah-olah semua syarat untuk mendapatkan hidayah itu apa? Sudah lengkap begitu, sudah lengkap. Akan tetapi Allah tahu sejak masih hidup Abu Thalib itu tidak mau menampakkan dan menunjukkan keislamannya karena apa? Takut dengan celaan apa? Celaan kaumnya. Maka di penghujung hidupnya Allah kokohkan kematian sebagai orang kafir. Datang Abu Jahal saat itu ya, bersama Abdullah bin Umayyah, 2 tokoh besar Quraisy, kalangan kaum kafir, mendakwakan Abu Thalib agar matinya mengikuti agama bapaknya itu Abu Abdul Muthalib. Itu agama musyrikin, agama penyembah berhala. Dan Allah matikan Abu Thalib untuk mengikuti apa? Mengikuti ajakan Abu Jahal. Padahal di situ Nabi juga sudah habis-habisan menyatakan di samping Abu Thalib, ya ami qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika laka indallah. Wa ifaman kau ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah. Abu Jahal menimpal dengan ucapan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau benci dengan agama bapamu itu Muthalib? Rasul menyampaikan lagi, dan Allah menutup ya ajal Abu Thalib untuk mengikuti kalimat yang ditawarkan oleh siapa? Abu Jahal, mati untuk di atas agama nenek moyangnya. Maka sedihlah Rasulullah SAW. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah orang-orang yang Allah kehendaki. Abu Thalib ya dalam pandang Allah tidak pantas mendapatkan hidayah. Sudah sekian lama Allah memberi kesempatan kepada dia untuk menunjukkan bahwa hayo pilih Islam, tapi perasaan gak enak sama masyarakat.
Tidak enak sama masyarakat. Tidak mau menampakkan sejatinya dirinya. Dan ini memang banyak. Ya, orang-orang yang terlalu ketakutan dengan kalimat apa kata orang. Apa kata orang. Akhirnya tidak mau menampakkan sejati dirinya sebagai seorang mukmin. Tidak mau. Ya, apa kata orang. Ya, seperti itu. Ada sebagian orang-orang ya yang tidak mau menampakkan keislamannya padahal KTP-nya Islam. Karena ketakutan apa kata orang. Ya, seperti itu. Maka membuat manusia mau menerima kebenaran dan mau menampakkan kebenaran dan membela kebenaran itu hidayah asli murni milik siapa? Allah, yang dinamakan apa? Taufik namanya. Taufik. Ya. Namun ayat ini inna alaina lal huda, sungguhnya kewajiban kami memberikan hidayah, maksudnya apa? Kewajiban kami untuk memberikan penerangan, penjelasan, ilmu kepada manusia akan hak. Buktinya apa? Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab. Allah jelaskan detail-detail yang mereka butuhkan dalam ibadah. Allah jelaskan petunjuknya. Akhlak yang mulia, Allah jelaskan petunjuknya. Aspek muamalah, interaksi satu manusia dengan manusia yang lain, Allah detailkan permasalahannya, lengkap. Adab orang tua dengan anak-anak orang tua, sesama saudara, bertetangga, dengan pemimpin, bagaimana adab dan bisnis muamalah, dan bagaimana akhlak, segala macam, lengkap. Allah sudah menyatakan, inna alaina lal huda. Kami mewajibkan diri kami, kata Allah, memberikan hidayah. Artinya apa? Allah telah mendetailkan petunjuknya kepada manusia. Bila Allah berkehendak ingin memberikan taufik kepada mereka, Allah jadikan apa? Ilmu itu mudah sampai kepada mereka. Datang satu-satu terurai, oh tentang ini, oh ini loh ya. Oh ini loh ya. Dan dijadikan hatinya bertambah senang dengan ilmu yang bertambah. Dan dia buktikan dalam amalannya. Bertambah ilmu, bertambah amal. Tambah ilmu, tambah amal. Akhirnya ya dalam kehidupannya menjadi apa? Semakin utuh, semakin utuh, semakin utuh. Kekamilan, kesempurnaan Islamnya. Dan dia telah berusaha menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan seteng-seteng. Jangan setengah-setengah. Total masuk Islam. Apa namanya? All out. Benar gitu? All out. Habis-habisan. Beda ya. Pokoknya total. Ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, setiap pikiran, jiwa dan raganya hidup menjadi seorang muslim. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sifat mereka pada penjelasan sebelumnya. Orang seperti itu apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan mereka urusan agamanya, urusan dunianya, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan milik kamilah kata Allah akhirat dan dunia. Kenapa Allah tidak mengatakan dan milik kamilah dunia dan akhirat, tapi akhirat dan dunia dengan dua alasan. Alasan yang pertama dari sisi makna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala ya itu menggambarkan kekuasaannya. Sesungguhnya milik kami, artinya kekuasaan kepemilikannya itu secara utuh ya itu di akhirat. Malik yaumiddin. Apa artinya Malik yaumiddin? Kita di Indonesia membaca Malik yaumiddin dengan bacaan Maliki yaumiddin. Maknya panjang pendek? Panjang pendek maknya? Orang Indonesia? Bacanya? Panjang pendek?
Panjang. Kan mimnya panjang, ada alifnya itu. Maliki yaumiddin. Itu terjemahannya artinya pemilik. Berdasarkan kata itu, malik artinya pemilik. Tapi terjemahan kita artinya apa? Raja, penguasa pada hari kiamat. Kalau terjemahannya itu mestinya mimnya jangan dibaca panjang. Dibacanya maliki yaumiddin, malik. Malik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bukan Malik bahasa Sunda. Malik. Malik itu artinya penguasa. Kalau ingin terjemahannya penguasa, mestinya bacanya mimnya jangan panjang. Ya, tapi yang tidak apa-apa. Kandungan dua-duanya bisa benar. Nah pertanyaannya, Allah penguasa raja pada hari kiamat. Ya kan? Apakah Allah bukan raja penguasa di dunia? Jawabannya iya. Akan tetapi di dunia ini kekuasaan dan kepemilikan Allah secara utuh itu tidak tampak. Banyak penguasa-penguasa di dunia ini kan? Banyak raja-raja di dunia ini. Betul tidak? Tapi di hari kiamat Allah sebagai penguasa diakui oleh seluruh manusia dari yang awal sampai yang terakhir. Makanya Allah mengedepankan wa inna lana lal akhirata lal, sungguhnya ya kekuasaan kami itu utuh di akhirat. Ya Allah di akhirat. Alasan yang kedua lafaz, bahwa lafaznya ini konteksnya awalnya agar akhirnya itu sama. Kan awal mulanya kan inna alaina lal huda, pakai alif bingkeng gitu kan. Wa inna lal akhiratul ula, jadi sama. Jadi klop gitu. Ya, walaili idza yaghsha'a, alif bingkang gitu. Wan nahari idza tajalla'a, alif bingkang. Terus wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Terus inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanusilul yusra wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Terus wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Kalau dibalik itu wa inna lana lal ula wal akhirata, jadi enggak a. Maka inilah bentuk apa? Bentuk bagaimana indahnya sastra dalam Al-Quranul Karim. Allah membuat ayat-ayat yang sama ujungnya. Itu banyak dalam Al-Quranul Karim. Makanya sehebat apapun ahli sastra yang ahli sastra Arab dari dulu hingga sekarang tidak akan bisa menyamai ketinggian kesastraan yang ada dalam Al-Quran. Tidak akan bisa. Maka Allah berfirman berikutnya, sungguhnya milik kami itu akhirat ya dan dunia. Kemudian berkata fa'andzatukum naran taladha, ya, dan kami berikan peringatan kepada kalian akan neraka api yang menyala-nyala di akhirat. La yaslaha illal ashqa, dan tidak akan ada yang memasukkan kecuali mereka yang apa? Yang ashqa, yang binasa. Ya. Sebab kalau orang yang bahagia pasti tempatnya di surga. Wa amal ladzina sa'idu fil jannah. Hud ayat 108 wa firman, adapun orang berbahagia tempatnya di surga, yang cilaka lah tempatnya di neraka. Siapa mereka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan apa? Firman Allah, mendustakan ucapan Rasul. Wa tawalla, kemudian berpaling dari apa? Mengerjakan perintah dan berpaling dari larangan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka kerjakan. Ya, itu keadaan mereka. Wasayujannabuhal asqa, adapun orang-orang bertakwa dengan haqqa tuqatihi, dan ketakwaan sesungguhnya, maka Allah akan jauhkan mereka dari adab neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang orang ini bertakwa ini apa? Kembali apa?
berehan tadi. Rajin memberikan hartanya dan rangka mensucikan dirinya. Ya. Namun tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama." Tapi ketika dia bersedekah berinfak, dia tidak apa? Tidak berlebih-lebihan. Ya, sehingga apa? Boros begitu, walam yakturu, ya, tapi juga dia tidak bakhil. Maka dia berada di antara keduanya. Ya, karena ada orang yang bakhil itu, ya artinya apa? Yang tidak mengeluarkan, bahkan kepada istrinya sekalipun dia tidak mau berinfak. Istrinya tidak mau dia kasih, anaknya tidak mau dia beri. Karib keluarganya dan orang menjadi kewajiban dia untuk diberikan tanggungan, itu tidak dia dinafkahi. Bakhil. Padahal punya uang. Bakhil sama istrinya, bakhil sama anaknya. Orang bertakwa tidak akan bakhil apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, orang tuanya, istrinya, anak-anak seterusnya. Ya, tidak akan bakhil. Ya, seperti itu. Maka sebagian orang yang Allah luaskan rezeki hartanya, mereka sempit dadanya, kemudian mereka apa? Bakhil. Ada lagi yang lain yang tidak berkaca diri. Sudah tahu harta segitu-gitunya, ekonomi seret, ya. Tetapi dia ingin hidup seperti orang-orang yang berkecukupan. Walaupun harus berhutang. Banyak gak seperti itu? Banyak. Masa orang punya HP Android, saya pakai HP jadul. Udah kan baik walaupun ngutang oke. Rela berhutang demi gaya hidup. Beli bangun rumah yang bagus. Baru aja ngutang rumahnya. Ya kan? Beli kendaraan yang bagus, barijeng ngutang. Jadi kayanya kaya hutang. Betul tidak? Banyak gak ya seperti itu? Banyak. Memaksakan diri ingin sama seperti orang padahal gak punya duit. Ya, hanya dengan satu sebab apa? Gengsi gede-gedean. Seperti itu manusia. Nah. Ya, ini disebut dengan apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas dalam dia menghabiskan hartanya. Wa ma li hadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidaklah ada seseorang pun yang kemudian ada nikmat, kemudian dia berusaha untuk membalas nikmat itu kepada orang yang memberikan kebaikan pada dirinya, kecuali itu mengandung keutamaan bagi dirinya. Ya, keutamaan bagi dirinya. Illa batigha wajhi rabbil a'la. Akan tapi ada orang yang di sana, ya, mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak pada dirinya, maka dia berinfak bukan karena ingin membalas kebaikan orang. Oh, orang ini baik sama saya, maka saya juga kasih. Dia baik sama saya juga harus baik. Tidak ada di sana orang yang berinfak tanpa tanpa melihat bahwa orang itu sudah berbuat baik pada. Tidak sama sekali. Dia hanya ingin apa? Hanya ingin memberi. Memberi dan memberi. Ini orang-orang yang hebat. Karena kadang-kadang kita itu memberi kepada orang yang berbuat baik pada kita. Tapi orang mukmin yang spesial memberi itu tidak karena ada maunya, bukan karena butuhnya. Memberi karena memang senang bersedekah. Karena senang bersedekah. Tadi sudah kita sifatkan orang yang bertakwa itu, orang yang soleh itu, sebutkan ayat dan hadis pasti akan selalu identik dengan apa? Berehan. Pasti itu. Orang bertakwa. Tidak bakhil. Ya. Maka ketika mereka berbuat seperti itu, ya, berinfak karena ingin mengharapkan pertemuan dengan wajah Rabb-Nya yang maha tinggi, maka Allah mengatakan wala saufa yarda. Kelak dia akan mendapatkan ridhonya Allah, dan bila Allah ridho, Allah akan berikan pahala yang sangat banyak kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 2 dan 1,
Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwala fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tunas dan setiap satu tunas itu melahirkan 100 biji lagi menjadi apa? 700 kali lipat. Allah berikan balasan yang berlipat-lipat ganda kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Allah janjikan orang-orang yang rajin bersedekah itu Allah berikan balasan apa? Ya, yang lebih besar daripada 1 berbanding 700, bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah berikan yang lebih besar daripada itu tanpa batas. Padahal yang dikeluarkan 1 diberikan minimal 700 kali lipat. Wa man yuqridullahu hasana, ya. Maka barang siapa yang yang memberikan pinjaman untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan orang yang bersedekah itu orang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian bukan Allah butuh pinjaman hambanya, bukan. Dalam bentuk bahwasanya bahwa orang yang meminjam pasti ya orang yang kemudian memberikan pinjaman maka kewajiban dia akan mengembalikan. Allah ingin memberikan kepastian bahwa Allah pasti akan menunaikan pembayarannya. Bahkan dengan pembayaran yang lebih besar dari infak sedekah yang telah mereka keluarkan. Maka oleh karena itu jamaah, dalam ayat ini beberapa kali konteksnya Allah kisahkan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan, terlebih dermawannya kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya. Maka bagi bapak-bapak yang selama ini masih bakhil sama istrinya, tobat kalau ingin masuk surga. Yang selama ini masih pelit sama anaknya, ya tobat kalau ingin masuk surga. Yang masih bakhil dengan hartanya membantu saudara dekatnya, tobat bila ingin masuk surga. Ganti pola pikir kita memandang harta itu dengan dengan pola pikir kita yang mengarahkan kita kepada surga. Orang mukmin sejati itu orang yang jujur ingin cari surga. Jujur ingin cari surga. Kenapa tuh meni rajin sedekah dah yang surga. Dan yang naon-naon, yang surga. Kenapa rajin ke masjid dah yang surga weh. Ya. Kenapa tuh meni rajin, meni amanah dah yang surga. Hanya satu yang dia tuju, surga dan surga. Semoga Allah mudahkan kita memasuki surganya. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah kita bisa menuntaskan ya surah Al-Lail di sore hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah selalu kepada kita dan insyaallah untuk waktu akan datang kita pindah ke surah Ad-Duha ya. Nah, ini sudah mendekati maghrib. Nah, kira kita tidak ada sesi tanya jawab dan penjelasan kita pembahasan surah Al-Lail ini insyaallah mudah, simpel ya, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa memilih jalan yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.